Kita mulai, Pak. Iya, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di materi keempat periode 38 kita ini. Ini mengganti jadwal yang harusnya hari Minggu kemarin. Materi pada malam hari ini dengan judul uji kordril pekerjaan lapis permukaan aspal. Dengan narasumber tetap kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK kompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Pak Kurniawan. Silakan Pak. Oke. Mati lampu tadi dia. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Materi malam ini tentang bagaimana kita melakukan uji kordil perkerasan lapisan permukaan aspal. Jadi kalau kita sudah sering mendengar lapisan permukaan aspal, tentu kita bisa ada di bayangan bahwa kalau perkerasan aspal ini lapisannya itu dia disebut pekerjaan lentur ya, perkerasan lentur. Jadi ada perkerasan kaku, ada pula perkerasan lentur. Nah, perkerasan lentur ini ya yaitu aspal. Nah, namun tidak menutup kemungkinan untuk perkerasan kaku ini di atas lapisan betonnya itu ada pekerjaan aspal itu sendiri. Ya. Nah, kita ya ada tiga ya, ada yang paling penting dalam perkerasan. Baik itu perkerasan kaku dan perkerasan lentur itu ada tiga ya. Pertama lapis fondasi tanah dasar ya atau subgrade ya. Ada lapis fondasi ya. Ada lapis perkerasan aspal antara ya AC, WC dan lapis permukaan ya. Ini overlaynya. Kalau bicara pekerjaan jalan itu, ya, pekerjaan jalan, maka sebelum kita melakukan pengujian pekerjaan jalan, maka kita harus pahami dulu spesifikasi untuk pekerjaan jalan. Nah, spesifikasi pekerjaan jalan ini untuk melakukan pengujiannya kurang lebih ada 4 ya. Spesifikasi alat. Nah, alat apa yang digunakan? Nah, alat yang digunakan untuk pengujian kordil itu ya salah satunya jangka sorong. Yang selanjutnya adalah mesin kordrilnya, ya, mesinnya, dia spek tersebut. Selanjutnya ya tentu kalau bicara pekerjaan pengaspalan maka spesifikasi teknisnya kita lihat di SNI ya 03 2491 ASTM ya ini Amerika ya standar Amerika termasuk juga buku Bina Marga 2018 revisi 2 dan kalau bicara ketebalan perkerasan aspal yang 2002 ya ini ketebalannya ya AC atau WC-nya itu sendiri. Metode pengujiannya ya pada titik atau STA yang ditentukan ya stasiunnya. Ya, ada juga pengujian berat jenis di laboratorium aspal, menimbang sampelnya. Jadi nanti dilakukan menimbang sampel dalam keadaan kering atau rendam dengan satuan surface dryer ya. Nah, spesifikasi dimensi. Nah, di beberapa pemeriksaan pekerjaan konstruksi itu sendiri, nah perlu dilihat dalam kontraknya. Ada tebal minimum, ada tebal terpasang.
tebal minimum ini melalui standar yang sesuai SNI 2002 itu sendiri. Nah, perlu diketahui sebelum kita melakukan pengujian tentang benda uji tersebut, ya, ada standar yang sesuai SNI yang saya sebutkan ini sebelumnya. Nah, untuk pemeriksaan ya, misalnya ada sebuah pekerjaan jalan, ini ada median jalannya. Nah, kalau pemeriksaan pekerjaan jalan ini standar teknisnya itu adalah dengan metode ya 30 cm dari tepi, ya. Misalnya ini di sebelahnya dari tepi adalah bahu jalan. Nah, untuk pembukaan aspal ya di badan jalan. Maka kalau kita melakukan pemeriksaan secara siksak, maka yang diperiksa adalah keseluruhan badan jalan di kiri dan kanan sendiri, ya, dengan jarak 50 cm. Nah, teman-teman inspektorat, teman-teman auditor harus setidaknya harus kenali cara pemeriksaan ini. Mengapa demikian? Ya, pemeriksaan pengujian koordinir ini atau benda uji inti itu sering dipakai oleh teman-teman BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memeriksa pekerjaan jalan. Nah, kalau dia metode pemeriksaannya siksak dengan existing lapangan bahwa ada dua ya badan jalan, ya, di mana ada apa namanya tengahnya ini ada median, ada setengah lajur, ada satu lajur. Ada juga yang setengah lajur. Jadi ini satu lajur. Kalau setengah lajur, maka dia dengan jarak 10 cm untuk setiap STA ya, setiap STA. Misalnya kita sudah tentukan dalam kontrak STA-nya ya. STA-nya adalah ya jarak satu STA ke STA 1 ke STA 2 itu 50 meter atau 200 meter. Berarti kan kita harus bagi, ya, harus bagi. Jadi tidak mungkin 200 meter atau 500. Ini saja karena standar minimalnya adalah 3 titik ya, bukan 2. Nah, ada beberapa temuan hasil pemeriksaan permukaan lapisan aspal mengambil dalam satu STA 2 titik. Itu salah. Nah, itu salah. Kenapa? Karena satu STA harus minimal 3 titik dengan jarak tepi 30 cm dari tepi. Ya. Dengan kita menggunakan ya jangka sorong ini. Jangka sorong berapa ketebalannya sudah dikoordinirnya ini sendiri. Itu. Ini split dengan permukaan aspal yang sudah dilakukan pencampuran ya di lapangan itu sendiri. Itu tata cara memeriksa untuk suatu pekerjaan yang sifatnya satu lajur atau setengah lajur itu sendiri. Ya, kalau setengah lajur kita tentukan berapa STA dalam kontrak, dalam kesepakatan. Oh ya, STA-nya STA 1 ke STA 2 jaraknya 500 meter. Maka dibagi saja. Ya, dibagi 200 berarti ya 3 titik. Ya, 3 titik. Di 500 meter 3 titik. Dan itu akan dihitung rata-rata. Nah, hampir kebanyakan teman-teman dari BPK ini dari Badan Pemeriksa Keuangan ya, sebagian ya, yang saya memperoleh keluhan bahwa ketika satu STA saja tidak memenuhi standar teknis ketebalan ini aspalnya dikali 0 untuk sampai dengan jarak yang sangat, misalnya nih, ini ketebalan standarnya kan minimal 4 atau 6. Ditemukan ada yang 5,5, ini 6, ini 5,7 cm. Nah, ketika tidak tercapai ini dikali 0 semua. Itu tidak boleh. Kalau bicara harga satuan, kontrak harga satuan, dia harus dinilai keseluruhan berdasarkan rata-rata. Kalau 50 titik yang dipakai, ya 50 titik yang dipakai, maka ya, dibagi 50 saya dan nilai rata-ratanya gitu. Jadi harus
disadari bahwa cara menghitung kerugian atau pengembalian ya terhadap pekerjaan itu sendiri bukan satu titik benda ujinya atau sampelnya yang diukur di bawah dari standar minimum, itu dikali nol semua atau dianggap selisih. Misalnya di STS berikutnya ada pakai core, di lanjutannya misalnya dari ini ada yang 5, ada yang 6, ada 57, ada 56 cm, 5,6 cm. Ya, perlu kita ketahui pekerjaan pengaspalan jalan ini sangat bergantung dengan lapisan tanah dasar dan lapisan fondasi. Lapisan tanah dasar ini berkaitan dengan galian timbunan atau urugan pilihan, urpil ya, urugan pilihan lagi. Apakah selalu dilakukan pemadatan, sama juga dengan lapisan fondasi. Demikian. Karena kenapa ya? Kondisi tanah itu sifatnya lentur. Artinya lentur apa? Dia begitu beban beban pikul dari kendaraan ataupun beban mati dari harga barang tersebut, maka dia lentur. Jadi ada masa toleransi. Kita kembali. Itu salah ya. Kalau satu saja atau dua sampai dipakai, baru dikali nol untuk sampai panjang jalannya. Harus dihitung rata-rata. Kita ambil lapisan tes kordil, lapisan ACWC ya. ACWC kita ketahui di lapisan permukaan. Kalau BC itu kan binding course ya. Binding course ini aspal konkrit binding course. Kalau ACWC aspal konkrit binding course sendiri. Nah, kalau kita melalui standar ya, standar SNI ya, lapis campuran beraspal ya, patasir ya. Ini HMS, paus, airbase ya. Ini tempat minimumnya demikian ya. Tempat minimumnya lapis antara ACW ya. Lapis base 7, jadi toleransinya itu sampai 3, kalau ACWC ini adalah 3,7. Ketebalan toleransinya 0,3. Maka ya dalam penyajian misalnya benda ujinya ya ada 6 ya, ada 6 benda uji kiri kanan ya. STA. Ini contoh ya. Ini selisihnya 50 ya. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Ada 6 benda uji yang dipakai dengan ketentuan. Kan 50 ini. Berarti kan kiri kanan ini ya. Begitu cara pembacanya ya, pembacaan. Ini kiri kanan. Setelah diukur ya, diukur ada ukuran 1 ya untuk STA ya. Sampelnya ada 6 STA, sampelnya 3. Sampelnya 3. Jadi 1 STA 3 ya, bukan 2. Enggak boleh. Jadi teman-teman dari Pak siapa yang hadir ini? Pak Siwang Budi, Igusti Ngurah Siwang Budi, kalau mendampingi BPK ya saat ini lagi giat-giatnya itu sampel benda uji minimal 3 Pak ya, Pak Siwang. Kiri 3, kanan 3. Nah ini dihitung rata-rata. Dihitung rata-rata. Ya didapat adalah 3. Ya kita hitung rata-rata. Saya stop share dulu ya. Saya stop share. Kita hitung pakai anu lah. Pakai kalkulator aja ya. Oke. 3,8 ya. Ditambah
3,8 ditambah 3,9 dibagi ya 3,83. Berarti sudah memenuhi standar minimal ya. Di atas 3,7. Ini bisa diterima ini. Sama halnya dengan ini sudah pasti 4 ya. Ini sama juga 3, ini sudah pasti 4 ya, karena nilainya ada 4. Ada kata 3,9 saja. 3,9 ditambah 3,9 ditambah 3,9 dibagi 3 itu sudah memenuhi ya, karena di atas 3,9. Ini 3,8 ini memenuhi. Ini yang 3,63 tidak memenuhi. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah yang ini sampel 3 ya. Penanganannya di sampel 3 yang kiri kanan ini dilakukan pembongkaran dan pelapisan aspal baru dengan melapisi kembali lapisan yang memiliki ketebalan 4 cm itu sendiri. 4 cm. Begitu cara menghitungnya ya, menghitung berkaitan dengan ketebalan, aspek ketebalannya dulu ya. Belum menyangkut aspek apa namanya mixnya atau pencampurannya ya. Jadi umumnya pemeriksaan ini berdasarkan aspek ketebalan ya. Sisa nilai rata-rata saja ya, rata dibagi 3. Jadi minimal pengujiannya adalah 3 ya. 3 benda uji untuk setiap STA. Ini STA 9 ya, misalnya STA 9. Ini dengan jarak masing-masing 50 ya. Karena ketentuannya kalau dia zigzag pasti 50 cm ya. Pasti 50 cm. Kalau dia lurus ya atau setengah lajur, setengah badan jalan 100 cm. Demikian penjelasannya. Baik. Terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materinya. Mungkin Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab ataupun diskusi langsung kepada narasumber kita mengenai materi pada malam hari ini, uji core drill pekerjaan lapis permukaan aspal. Yang mau bertanya bisa melalui kolom chat ataupun raise hand ataupun bisa open mic untuk bisa berdiskusi langsung kepada narasumber kita. Silakan Bu Ayu. Pak Izin Bapak. Silakan Pak. Oh, mohon maaf Pak, sinyal saya agak putus-putus nih, saya lagi di jalan nih Pak. Mohon maaf Pak. Iya, baik. Saya mau sharing dikit masalah apa namanya uji core nih Pak. Uji core berarti ada ketentuan Pak untuk masalah uji setiap kalau kami di sini setiap STA 25 meter Pak, yang menyatakan setiap STA itu ngambil 3 sampel itu ada Pak ketentuannya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sudah ada materinya kan saya kasih tadi. Dia ya, menggunakan SNI. Oh iya, ya Pak, ya Pak. 0392. Termasuk juga lihat di revisi buku revisi 2 spesifikasi teknis Bina Marga. Oh, spesifikasi teknis Bina Marga ya Pak. Iya, dia benda ujinya 3. Oh, berarti setiap STA itu kita bisa ngambil dari kiri, tengah, kanan Pak ya? Ya, bergantung existingnya. Kalau dia setengah lajur, badan jalannya atau satu lajur, semuanya gitu. Ya, karena kemarin kita kena di sini Pak. Kita sudah ngambil di STA 25, ketemu barangnya itu, sedangkan BPK nggak mau Pak. Gitu Pak. Nggak boleh lah. Makanya saya kasih contoh, saya lagi dampingi saya di kota mana ini, di kota Kendari. Kalau Pak di kota mana ini Pak? Saya di Ya. Tabanan Pak. Di mana? Saya di Tabanan Pak. Bali, Tabanan ya? Bali Pak. Ya.
untuk tahun lalu Pak, bukan tahun sekarang, tahun lalu Pak. Oh iya ya. Jadi ini saya ada surat tugas saya untuk mendampingi bukan ini ya. Untuk mendampingi dinas PU untuk terhadap pekerjaan pemeriksaan DPK ini. Saya hari Kamis ke Bau-Bau, Kota Bau-Bau. Ini saya ada pekerjaan Kampung Barat ini. Ini dia, ini pekerjaannya. Ini dia. Saya lagi dampingin nih. Tapi saya utusan LKPP ya. Pekerjaan pengujian mutu dan kuantitas pelaksanaan kontrak di sekitar 38 miliar. Ya, 38 miliar di ada pemeriksaan BPK nanti. Februari ini ada pemeriksaan BPK. Nah, jadi enggak boleh ya kalau bicara perhitungan harga satuan itu, Pak. Harga satuan. Kan itu kan pasti kontraknya harga satuan. Harga satuan itu kan diukur berdasarkan yang terpasang. Berdasarkan yang terpasang itu dilihat dari kontraknya. Kalau volumenya tercapai, misalnya ada beberapa titik yang tidak memenuhi standar, bukan berarti dikalikan dengan 0. Itu harus diperbaiki mindsetnya teman-teman BPK. Jadi kita sebagai APIP tidak bisa hampir juga kebanyakan APIP hampir mengikuti jalan iramanya BPK. Kita juga BPK kan tidak memegang mutlak suatu aturan. Nah, makanya saya sarankan Pak I Gusti Siwambudi ini supaya sampaikan ke BPK, Pak, kalau Bapak menghitung itu Bapak sudah melanggar hukum. Kalau sudah melanggar hukum berarti temuan itu sudah mengandung pidana gitu. Ya, temuannya dari BPK sudah bisa mengandung pidana karena menghitung itu dengan 1-2 tidak menghitung rata-rata keseluruhan. Jadi ada 6 benda uji masing-masing dengan nilai yang berbeda. Kalau di total semuanya, kalau memenuhi standar minimal toleransi misalnya di atas 3,7 cm, maka cukup tidak bisa dinilai sebagai pekerjaan yang keliru. Karena pekerjaan pengaspalan bukan seperti pekerjaan untuk membangun lantai keramik atau dinding. Sangat rata. Itu tidak, banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan adanya tidak ratanya suatu pekerjaan. Banyak faktor. Salah satunya pemadatan. Ya, meskipun volumenya sudah sampai, tapi karena tanah ini bukan fondasinya dari beton, maka pasti dia mengalami gaya. Nah, kalau gaya berarti kan mengalami penurunan. Gitu, demikian. Siapa? Berarti ketika di STA bersangkutan, misalnya STA 1 yang jaraknya 25, berarti 3 ngekor di sana Pak ya? Ya. Ketika dia misalnya taruhlah di bawah selisihnya 1 cm, nggak bisa diratakan semua. Harus tetap diuji core-nya yang lain. Baru dihitung rata-rata. Betul Pak. Berarti saya ingin perjelas saja Pak untuk masalah yang di 1 titik core itu Pak. Berarti 3 sampel Pak ya, yang paling ini ya Pak ya. 3 sampel. Ya, minimal siap. Nggih Pak. Terima kasih Pak sharingnya Pak. Makasih. Nggih. Silakan Pak. Mungkin di sini ada Bu Hani atau Pak Hani. Di sini dia mau bertanya, apakah ketentuan Kodril itu berlaku untuk pekerjaan betonisasi untuk semua mungkin?
Iya, di sini sudah bergabung. Mungkin di luar tema Pak, saya tertarik. Apa ini SP? Apa itu SP? Apa ini SP ya? Prosedur apa untuk probiti? Silakan. Oh, surat perintah tugas. Pak Pak Hani ibu atau bapak ini? Silakan open mic, Pak, Bu. Silakan Pak Hani. Kami kalau saya kan keliling Han. sebelum saya jadi kabak hukum ini, saya keliling ini se-Indonesia Oh, untuk mendampingi dinas-dinas teknis. Meskipun saya sarjana hukum, tapi lama 2 tahun saya di auditor. Gitu. Jadi saya keliling karena kapasitas sebagai LKPP ya. Jadi ya kalau pendampingan LKPP sedemikian begitu Bu Fahani ya. Bu Hani. Ya. Sedemikian begitu silakan Ibu Hani. Saya ada di grup juga. Jadi ya seperti ini ya, ada 2 ini. Ini pekerjaan jalan ini, probity advis, bukan probity audit ya. Kalau audit kan memeriksa nih. Saya SK ini, SK Deputi, di SK kan ini di Jakarta. Yang kedua, ini juga APBD ini, APBD di Muna Barat ini. Ini APBD. Mulai dari persiapan pengadaannya, pelaksanaan kontrak, ya, pelaksanaan kontrak dengan ini ya. Saya di Muna Barat, saya di kabupaten lain ya. Saya tugas di sini Ibu Hani nih. Saya di Wali Kota Kendari ya. Hanya kan karena ada jabatan sekarang, tinggalkan dulu jabatan fungsional editor, jadi keterbatasan untuk menjangkau seluruh dulu. Saya bolak-balik kiri dan kanan untuk itu. Tapi tidak apa-apa, silakan Ibu Hani kalau untuk mau mengajukan permintaan ke Wali Kota Kendari, ya ini nomor WA saya juga nih. Ada saya di grup ya. Ini nomor WA saya saya sudah share di meeting chat ya di Zoom ini. Jadi demikian. Jadi kalau untuk pemeriksaan pekerjaan jalan ya, dan ini saya sering memberikan keterangan ahli di Tipikor ya, di pengadilan Tipikor. Saya biasa dari kejaksaan atau dari terdakwa. Ini pekerjaan jalan ini. Pekerjaan jalan ini. Ada pekerjaan jalan ini dakwaan ini saya dikasihkan dakwaan. Saya sering memberi keterangan ahli di pengadilan Tipikor. Baik itu yang dihadirkan oleh dari kejaksaan maupun dari terdakwa ya atau tersangka. Demikian penjelasan Ibu Ani. Jadi silakan saja. Artinya pengalaman saya mendampingi pekerjaan untuk seluruh pekerjaan atas pemeriksaan BPK, teman-teman BPK juga menerima asal logis dan ada aturannya gitu. Bahkan ada beberapa pekerjaan saya dampingi, saya nihilkan yang tadinya harus temuan sampai miliaran menjadi nihil, nol rupiah. Karena penjelasan dari kami dari LKPP, advisor LKPP ini ada regulasinya, ada pedomannya, ada ketentuannya. Sementara di teman-teman dinas teknis yang diperiksa tidak apa ya, pasrah saja untuk menerima kenyataan yang pahit misalnya. Itu sih penjelasan Ibu Ani. Baik. Demikian Pak Dani. Siap, Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya dari beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan kepada narasumber kita?
Silakan Pak Ishak Siregar ini. Pak Ishak ini kontraktor ini. Silakan Pak Ishak Siregar. Ya, Ah, selamat malam Abang Anda, Pak Kurniawan Ilyas. iya, Kabar selamat malam baik. ini. Saya di Sumatera Utara. Saya bukan kontraktor, Oh, saya konsultan, oh konsultan. Ya. konsultan engineer. Siap, Jadi siap. saya baru ngikutin karena baru pulang juga dari lapangan. Oh, pengawas, konsultan pengawas. Iya, Perencana. sekarang pengawas. Iya. Oh, untuk pekerjaan jalan ya? Ya, masih jalan tol lah. Saya sering di Jalan jalan tol. tol. Itu rigid pavement atau anu ya? Lentur ya? Ada juga lenturnya. Jadi biasanya pekerjaan lentur ini dipakai pada lokasi jembatan atau overpass atau underpass yang memang membutuhkan alinyemen yang lebih smooth. Jadi Ya, kalau sebenarnya ekspos itu bisa, cuman kadang dalam pelaksanaan konstruksi untuk ketebalannya dan kerataannya kadang nggak ketemu Pak Dokter ya. Ilyas. Jadi kita pakai apa eh, ACWC biasanya 5 cm ACWC. cube lah. Nah, setelah ACWC ini kan ada juga dilakukan pengujian terhadap sampel material yang digunakan sebagai Ya. base untuk pembayaran. Hmm. Nah, itu aja yang saya masih bisa jelaskan. Kalau soal ada permasalahan, tentu Pak Dr. Elis yang paling apa? Paling bisa mumpuni karena sudah sebagai advisor LKPP. Ya. Siap, siap. Iya, ya. Kalau dari segi kita proses prosedurnya dari mulai tahapan eh, persiapan material sampai pada persetujuan JMF produksi kan ya biasalah. Tapi biasanya nanti perselisihannya adanya di ketebalan lah yang tidak memenuhi syarat atau melebihi si kontraktor harus membayar atau ada persoalan mutu. Nah itu Ya. biasanya belum pernah saya hadapi Pak Dr. Ilyas Oh, siap, siap. selama saya bekerja ya. Nah, yang menyebabkan kerugian gitu. Baik. Hmm. Memang yang sering jadi persoalan ini kan persoalan kuantitas dan kualitas. Iya, Yang lebih banyak teman-teman BPK melihat juga di persoalan memang kuantitas ya, ketebalan. iya, Sementara yang jauh lebih sebenarnya yang harus dikejar itu persoalan kualitas. Mengapa demikian? Karena pada saat JMF ya, JMF job mix formulanya itu yang sudah hasil lab itu bisa jadi tidak sama yang dipasang di lapangan, gitu. iya, Kan begitu. Ada kontraktor, dia kurangi lah. Ya memang standarnya, tapi begitu misalnya untuk pekerjaan di AMP misalnya. Itu kan banyak persoalan di pekerjaan di AMP. iya Mulai banyak. mulai jaraknya. Yang kedua juga pada saat penumpahan di cold beam itu masuk di truk, truk berapa suhunya, pada saat penghamparan berapa suhunya, termasuk juga berapa kali melakukan pemadatan, itu kan sangat berpengaruh juga dengan mutu itu sendiri. Sehingga memang kalau pekerjaan pengaspalan ini, lapis permukaan pengaspalan ini sangat kompleks dilihat dari dua sisinya itu sendiri. Termasuk juga pada saat gradasi-gradasinya ini dalam hal ini material agregatnya ini yang ya dilakukan penimbangan, dilakukan penyaringan, yang ya tidak ada bukti, tidak ada artinya kontraktor uh, tidak bisa membuktikan bahwa berat jenis Iya, betul. berat jenis itu sudah sesuai atau tidak gitu. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Hanya dalam praktik di pemeriksa kebetulan Pak Ishak ini sebagian peserta ini ada semua inspektorat ini. Ya, Uh, inspektorat ya. Ya, ada juga di periode berikut sebelumnya itu teman-teman BPK, Tapi ini saya lihat teman-teman inspektorat lagi, sehingga yang mendampingi BPK ini memang harus benar-benar punya
argumentasi logis dan argumentasi regulasi yang kuat, yang dimana tidak serta-merta hasil pemeriksaan itu menjadi temuan. Dan saya punya pengalaman, ada pemeriksaan sampai yang tadi notisi awalnya adalah temuannya harus mengembalikan 3M menjadi nihil. Yo, bagus Pak. Ya. Iya, karena kenapa? Artinya tanpa kita lobby, tapi kita ajukan argumentasi logis dan argumentasi aturan kembali kepada kontrak. Gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ada pengadaan barang yang lebih sederhana, pengadaan barang. Pengadaan kapal. Pengadaan kapal itu nilai bobot matinya 20 ton. Ketika ada perubahan kapal dari mesin luar dan mesin dalam, itu termasuk juga penggantian kayu, spek kayu, itu jadi temuan. Kenapa diganti spek kayunya? Iya. Tapi saya kembali di kontrak bahwa untuk melakukan pengujian kapal, di kontrak bunyinya adalah bobot mati. Bagaimana cara menguji bobot mati suatu kapal? Yaitu dengan lakukan penimbangan. Akhirnya ditimbanglah di navigasi. Singkat cerita adalah sesuai 20 ton bobot mati. Andai kata tidak diganti spek dinding kapalnya itu menjadi spek yang ringan, itu bahkan lebih dari 20 ton. Dan itu tidak bagus untuk lunasnya. Kan ada itu kalau di kapal itu ada warna-warnanya itu yang paling dasar itu, kalau dia lebih itu dia terlalu tenggelam gitu. Sehingga teman-teman BPK dijelaskan, oh iya benar Pak, kalau dia terlalu tebal untuk dinding kapalnya, akan garis lunasnya itu akan tenggelam ke bawah. Belum lagi kalau menghadapi ombak gitu. Jadi teman-teman dari BPK juga pasti logis akan terima. Demikian Pak. Iya. Memang dalam pengalaman betul itu Pak Dr. Ilyas, bagaimana sebuah kelengkapan dokumen. Dan saya berterima kasih, ini kan banyak teman-teman dari BPKP ya dan inspektorat. Satu sisi inspektorat kan hanya melihat dari ukuran ya, ketika volume itu ketebalan, misalnya seperti ACWC dipersiapkan 5, ketemu di lapangan 4,5, bisa aja di satu titik, kemudian langsung disamarata. Ini yang menjadi kadang persoalan, apakah ada ketentuan misalnya di inspektorat untuk sekian meter diambil satu sampel sekian di jalur R-nya, di L1-nya atau L2-nya. Nah, di sini kadang kita kelebakan, kita konsultan juga kan mengambil sampel jalan ini satu ruas, kemudian kan dibagi lagi kepada sisi R1-nya atau R2-nya. Nah, jadi mungkin bagi inspektorat seperti Bapak kan bisa memahami, tapi bagi yang lain kadang enggak. Pokoknya saya tusuk tadi itu 4,5, berarti semuanya 4,5. Padahal ada kondisi yang plus minus bisa pasti. Iya, gitu, namanya pekerjaan tanah itu kan sifatnya lentur. Ada gaya sebenarnya ketika ada beban dari atas. Ada gaya melawan atau ada gaya tidak melawan gitu. Ada gaya pegas. Nah, itulah kondisi bahwa beda kalau kita pekerjaan untuk membuat lantai keramik kan rata itu. Ya, kita bisa ukur underpassnya dengan titik ya, pakai selang itu. Oh, dia sudah elevasinya rata gitu. Karena memang dasarnya dia adalah beton, rabat. Ya, pasti rata lah kalau rabat. Beda halnya kalau pekerjaan tadi. Ya, tanah dasar atau ya. Memang homogenitas kita selalu tuntut. Kami supervisi selalu minta homogenitas. Sehingga ketika melakukan pengajuan izin kerja, kita minta dulu pengukuran apa? Pengukuran ketebalan masing-masing cross. Nah, cuman ini kan untuk yang proyek yang kami hadapi, yang umumnya saya proyek yang tol bisa lebih aman, tapi yang proyeknya kabupaten ya gimana? Ukurnya aja nggak ada, kadang udahlah ditimbang atau mesin itu sendiri nggak dikalibrasi, mesin penghambat. Itu dia kalibrasi itu penting Pak. Apa dia
naik turunnya bisa terjadi. Itu Iya, kan betul. setrikanya ya, setrikanya Iya, itu nggak stabil. betul. Nah, itu. Jadi proses itu juga mungkin Pak Pak Dokter, ketika ini dinasihatkan, ketika melakukan penggunaan fiber apa itu aspal, itu harus juga di trial dulu, stabil nggak Ya, punya apa eh, kerjanya. Demikian juga terhadap penghamparan suhu. Apalagi kalau sudah jauh, waduh, ya, dipaksa itu untuk dihampar, padahal sudah ya, melebihi dari apa ketentuan, di mana betul. dari suhu eh, dari aspal AMP sampai Iya, lokasi, semua kan hmm, ada ketentuan sampai dia diturunkan. iya, Itu kadang membuat mutunya menjadi menurun. Tapi ya menurut. di lapangan semua kadang memaksa, udah nih barang sudah ada 3 DT yang menunggu. Gitu Pak Dokter. Iya, makasih Pak. Sarannya Pak Isak. Ya, Ya. kasih. Silakan, silakan Daniel. Baik. Terima kasih kepada Pak Ishak untuk beberapa masukannya. Mungkin eh, kita tutup saja, Pak. Ada Ya, yang mau disampaikan belum ditutup? saya kira nanti terhadap pekerjaan tadi ya, koordinir ini kan, koordinir ini salah satu bentuk pengujian dengan merusak. Ini merusak masalah jadi koordinir ini. Ya. Sebenarnya kalau bicara koordinir ini tidak hanya pekerjaan permukaan aspal, ada juga pekerjaan beton, misalnya kita koordinir pekerjaan-pekerjaan struktur. Hanya kan sekarang sudah ada bentuk tools atau alat yang jauh lebih tidak merusak, non-destruktif gitu. Ada namanya UPV, ultrasonic velocity test gitu. Itu bisa dilakukan tanpa harus merusak lagi beton yang terpasang. Kalau dirusak, apalagi dia beton bertulang ya, itu akan menimbulkan ya, retakan-retakan lain. Meskipun bisa kita namanya growting ya atau injeksi. Iya. Tapi kalau sudah dirusak pasti tidak bersenyawa atau tidak melakukan pencampuran berdasarkan umurnya yang kemarin gitu. Ya, meskipun kita bisa lakukan penguatan itu, tapi metode koordinir itu metode yang tidak boleh dilakukan untuk, kalau saya sarankan tidak boleh untuk pekerjaan gedung berlantai. Karena kalau sudah di core itu, sudah lubang, sudah istilahnya sudah uratnya sudah putus gitu. Itu saran untuk teman-teman juga kepada inspektorat bahwa besok-besok ada pemeriksaan gedung yang isi dalam kontraknya itu disebutkan koordinir, disarankan diubah metodenya. Jangan lagi menggunakan itu. Kalau pakai palu beton, ya palu beton itu atau hammer test itu juga belum menggambarkan tentang kekuatan beton itu, karena dia cuma sampai di permukaan, tidak masuk di lapis misalnya penulangannya atau di agregat yang paling halus atau paling dalamnya itu sendiri. Jadi sekarang sudah ada metode yang dipakai UPV, ultra tes Veloce itu sendiri, dengan cara mengirimkan gelombang elektromagnetik ke setiap bangunan yang sudah diukur. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Isak. Terima kasih Dokter Kurnian Ya, Elias. ya. Sehat selalu Pak. Nggak pernah Siap, amin, amin. dibiarkan berbagi ilmu. Siap, siap, siap. Terima Iya, kasih. iya. Iya. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas mengenai materi pada malam hari ini, uji koordinir pekerjaan lapis permukaan aspal. Mungkin kita akhiri materi keempat pada periode 38 ini, dan kita akan kembali lagi pada hari Sabtu ke materi terakhir. Mungkin sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.